Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam dan iman, yang masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk hidup di dunia ini sehingga kita dapat mengumpulkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang kepada alam akhirat. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat yuk ngaji, teman-teman beriman dimanapun berada, karena sekarang hari Jumat, insyaallah tema yang akan kita sampaikan di video kali ini adalah mengenai beberapa keutamaan hari Jumat beserta beberapa amalan sunnah yang disunahkan untuk kita kerjakan di hari Jumat. Kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu mengenai keutamaan hari Jumat. Jadi di sini saya tidak mengumpulkan secara keseluruhan ya mengenai keutamaan sholat Jumat, akan tetapi saya sudah mengumpulkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Ya, yang pertama. Ya, di sini Ana mengumpulkan 3 hal yang menjadi keutamaan hari Jumat. Yang pertama adalah hari Jumat ini merupakan hari terbaik. Hari terbaik. Ini yang pertama. Poinnya adalah Jumat merupakan hari terbaik. Ini didasari dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jumu'ah fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa fihi taqumus sa'ah, rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Yang artinya adalah hari terbaik, tempat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Di hari Jumat Nabi Adam alaihi salam diciptakan, di hari Jumat pula Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat pula Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan darinya. Di hari Jumat pula nanti akan terjadinya hari kiamat. Ini adalah keutamaan yang pertama untuk hari Jumat yang menjadi hari terbaik gitu ya. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumat sebagai hari terbaik di antara 7 hari yang kita lalui selama seminggu. Itu tidak itu tidak semata-mata sebagai suatu pilihan, akan tetapi karena ada sesuatu rahasia atau kandungan yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan dalam hari Jumat itu sendiri gitu ya. Di dalam hadis yang lain yang masih diperdebatkan oleh para ulama derajat hadisnya, ada yang mengatakan ini hadisnya hasan dan ada yang mengatakan ini hadisnya sahih, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha 'indallah wa huwa a'zamu 'indallah min yaumil fitri wa yaumil adha. Yang artinya sesungguhnya hari Jumat adalah hari terbaik, adalah hari yang paling agung. Wa a'zamuha 'indallah, dan hari Jumat ini lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala min yaumil fitri wa yaumil adha, dan hari Jumat ini merupakan lebih baik di sisi Allah daripada hari Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini hadisnya dihasankan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan juga didhaifkan oleh sebagian para ulama hadis yang lain karena ada tambahan. Hadis ini merupakan hadis yang panjang dan tambahannya itu didhaifkan. Nah, ini kelebihan atau keutamaan yang pertama untuk hari Jumat, yaitu menjadi hari terbaik atau penghulu segala hari gitu ya. Di antara 7 hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumat sebagai hari terbaik dengan hikmah tertentu yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan atau berikan pada hari Jumat.
Kemudian keutamaan yang kedua untuk hari Jumat adalah hari Jumat ini menjadi hari di mana doa sangat makbul. Hari di mana doa sangat makbul padanya gitu. Dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jumu'ati la sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan illa a'tahu. Yang artinya adalah sesungguhnya di hari Jumat ada satu jam, ada satu waktu yang ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, bertepatan dengan waktu itu, bertepatan dengan jam itu, pasti Allah akan mengabulkannya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi dalam hari Jumat pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menyisipkan satu waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Menyisipkan satu waktu, merahasiakan satu jam, satu waktu yang dimana ketika seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan pada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Nah, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah SAW tidak memberitahukan kepada kita spesifik atau secara pasti kapan waktu itu? Kenapa tidak diberitahukan? Karena untuk menjadi kesungguhan kepada kita selaku hambanya untuk mencari kapan waktu yang dijanjikan itu. Jadi benar-benar waktunya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sampai 40 lebih pendapat para ulama yang menafsirkan tentang kapan jam atau waktu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini gitu. Nah, jadi hikmahnya adalah kita harus berdoa gitu ya. Kita harus berdoa, mungkin salah satu pendapat yang paling muktamad ya, yang paling masyhur itu adalah ketika duduknya imam setelah membaca khutbah yang pertama. Nah, itu ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahwa itu merupakan saatun mustajabah yang Allah janjikan kepada hambanya. Jadi ketika imam sudah duduk julusul istirahah ya, duduk istirahat sebelum melanjutkan ke khutbah yang kedua. Nah, di situ ada yang mengatakan itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada juga yang mengatakan ketika imam atau khatib melangkah ke atas mimbar. Nah, itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, jadi kenapa Allah merahasiakannya? Supaya kita sering berdoa. Jadi kita ketika azan, misalkan azan Jumat kita berdoa, ketika pagi hari Jumat kita berdoa, ketika imam naik ke mimbar kita membaca doa, ketika imam duduk selesai membaca khutbah yang pertama kita juga berdoa. Jadi itu rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan saat mustajabah yang ada di hari Jumat. Oke, keutamaan yang ketiga untuk hari Jumat adalah bahwa hari Jumat ini menjadi hari atau menjadi kafarah untuk diampuninya segala dosa-dosa kecil gitu. Di dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtanibatil kabair. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah. Yang artinya adalah salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat yang lain dan juga Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menjadi tebusan dosa untuk dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Jadi ketika misalkan di antara sholat subuh dengan sholat zuhur, kemudian di antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, itu menjadi tebusan dosa. Itu menjadi kafarah untuk dosa yang dikerjakan. Tentu ini bagi orang yang mengerjakan sholat Jumat ya. Jadi sekarang kita mengerjakan sholat Jumat, kemudian minggu depannya kita mengerjakan sholat Jumat. Nah, Jumat yang ini dengan Jumat yang
yang akan kita kerjakan atau Jumat yang sekarang dengan Jumat yang minggu kemarin kita lakukan itu menjadi tebusan dosa di antara keduanya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu keutamaan daripada hari Jumat. Ini kita sudah selesai daripada pembahasan 3 keutamaan hari Jumat. Nah, sekarang kita akan beralih kepada amalan apa saja yang disunahkan untuk kita kerjakan di hari Jumat. Di sini ana hanya mengutip 2 amalan saja yang disunahkan kepada kita untuk kita kerjakan di hari Jumat. Yang pertama adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ibadah yang paling mulia, termasuk juga ibadah yang paling mudah untuk kita kerjakan. Karena tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan kekuatan, kita hanya perlu menggerakkan lidah kita untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sholawat ini juga mempunyai ganjaran atau pahala, fadilah yang sangat luar biasa gitu ya. Dengan satu sholawat yang kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan membalasnya dengan memberikan 10 rahmat kepada kita. Itu merupakan hadis yang masyhur. Nah, terlebih di hari Jumat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada kita selaku umatnya untuk memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru minas sholati alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah." Yang artinya, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari Anas bin Malik. Nah, jadi ini kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menghimbau, memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat kepada beliau di hari Jumat? Tentu karena ada fadilah, ada kelebihan, ada keutamaan yang terselubung, yang terkandung dalam hari Jumat. Sehingga kita ketika kita bersolat kepada beliau di hari Jumat, ketika kita membaca sholawat kepada beliau di hari Jumat, kita mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selain daripada pahala yang telah kita dijanjikan sebelumnya, yaitu ketika kita membaca sholawat 1 kali kepada beliau, maka Allah akan memberikan 10 rahmatnya kepada kita. Ini adalah keutamaan yang kedua. Ini adalah amalan yang pertama yang kita disunahkan di hari Jumat, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, terlebih atau terkhusus adalah surah Al-Kahfi. Membaca Al-Quran terkhususnya surah Al-Kahfi. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, bahwa beliau bersabda, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneranginya dengan memberikan kepadanya cahaya di antara 2 Jumat. Di sini kita bisa, ini hadisnya oleh Imam At-Tabrani. Di sini kita bisa menafsirkan, mentakwilkan hadis ini dengan makna zahirnya bahwa kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita bisa memaknainya dengan kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hidayah ini, cahaya ini akan menerangi jalan kita untuk melangkah di jalan ketaatan. Jadi ketika kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, maka kita akan terhindar daripada perbuatan maksiat. Kita akan mengerjakan pahala, kita akan mengerjakan kebaikan, kebajikan. Itu makna daripada nur yang Allah janjikan kepada kita ketika kita membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Itu saja untuk kelebihan dan beberapa dan 2 amalan sunnah yang yang disunahkan kepada kita untuk kita kerjakan di hari Jumat. Semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua, sahabat Yuk Ngaji, sahabat teman-teman beriman dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, menapaki jejak kebaikan dan kebenaran sehingga mengantarkan kita kepada surganya kelak di hari kiamat. Sekian untuk video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.